Investasi Akhirat oleh Nyoto Raharjo. Ini penulis aslinya. Saya sekedar memvideokan, membacakan apa tulisan beliau. Secara umum, akhirat dimaknai sebagai alam kehidupan lain setelah seorang manusia mati. Keberadaan akhirat dipercaya ada oleh agama-agama samawi. Namun faktanya, belum pernah ada seorang pun yang telah membuktikan ada atau tidaknya alam kehidupan lain setelah manusia mati itu. Oleh agama-agama samawi, akhirat digambarkan sebagai suatu alam yang luar biasa indahnya. Dinding-dinding bangunan di sana terbuat dari emas murni bertahtakan batu-batu mulia, tak ternilai harganya. Sungai-sungai, airnya berkilauan penuh permata. Matahari tidak pernah terbenam sepanjang hari. Alunan suara musik dewata menyejukkan jiwa. Para bidadari yang selalu perawan akan melayani kebutuhan seksual para lelaki tanpa henti. Pokoknya benar-benar sebuah alam kehidupan tanpa penderitaan ada di sana. Sebuah tempat yang pasti amat menyenangkan dan diimpikan oleh semua orang. Pertanyaannya, kenapa akhirat digambarkan sebegitu indahnya? Jawabannya, karena semua manusia selalu mencari kepuasan untuk dirinya sendiri. Manusia yang belum tercerahkan batinnya selalu mencari sesuatu yang bisa memuaskan egonya. Dongeng akhirat tersebut terbukti mampu memenuhi tuntutan ego yang selalu maunya enak dan nyaman itu. Pencetus atau penemu akhirat pertama kali yang memunculkan istilah akhirat sangat mengerti dan amat paham apa yang dicari dan dikejar oleh sebagian besar manusia, yaitu kepuasan ego. Harus diakui, pencetus akhirat tentu seorang yang amat jenius dan amat paham ilmu kejiwaan manusia. Dia tahu bahwa siapapun akan langsung percaya dan pasti berusaha keras untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memberi kepuasan tuntutan egonya yang meronta-ronta. Dongeng akhirat terbukti punya daya tarik yang luar biasa bagi kebanyakan orang untuk terpuasinya sang ego. Daya tarik dongeng akhirat sungguh luar biasa. Orang akan memberikan apapun yang dimilikinya untuk ditukar dengan akhirat. Bahkan orang-orang miskin pun akan rela memberikan sedikit uang tabungan yang diperolehnya dari kerja keras seumur hidupnya, menjalani hidup serba susah selama puluhan tahun, serta serba pas-pasan demi menabung untuk ditukar dengan akhirat. Di mana ada proyek pembangunan rumah ibadah, di situ pasti muncul banner-banner besar dan kotak-kotak uang yang bertuliskan investasi akhirat atau yuk berburu tabungan surga atau kunci surga dan lain-lain. Ada agama yang secara terang-terangan ngemis kepada setiap orang yang lewat di depan proyek pembangunan rumah ibadah itu. Ada pula agama-agama yang cara ngemisnya lebih halus agar tidak diketahui oleh orang luar, yakni dengan cara mengedarkan amplop sumbangan ke seluruh umatnya secara tertutup. Intinya, dana untuk membangun rumah Tuhan itu tidak harus didanai sendiri, tapi dengan cara meminta-minta kepada umatnya.
Makanya setelah rumah ibadah itu rampung didirikan dan mulai digunakan untuk menemui Tuhan, orang-orang yang datang ke tempat itu tujuannya untuk meminta-minta pula. Hampir semua orang yang datang ke situ akan meminta-minta rezeki, pahala, sukses dalam pekerjaan, jodoh, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Akhirat, oh akhirat, kau ada atau tidak ada? Tak seorang pun tahu. Orang punya logika hanya tertawa. Yang tanpa logika amat percaya hidup dalam ilusi. Percaya cerita fiksi hanya karena ego disentuh halus. Logika lenyap, ego melayang setinggi langit. Mengejar dongeng, akal jadi melenceng. Mau nyumbang karena ada yang disawang. Gak tahu jika banyak setan gentayangan yang doyan makan uang sumbangan. Sibuk mencari akhirat, masuk ke mulut buaya darat, berharap mendapat akhirat. Bercumpu dengan bidadari perawan, hasilnya semakin melarat. Jadi budak seumur hidup, diperah dan dihisap, tapi terus disayang, dimanfaatkan dan dipekerjakan, dijadikan alat politik dan kekuasaan, tak juga segera sadar. Akibat otak sudah mengeras, tak tahu bedakan halu dan nyata. Akhirat, pesonamu sungguh amat hebat. Jutaan orang telah masuk perangkap, percaya buta kata orang, akal hilang, logika jomplang. Pikirannya asal nyumbang, jalan ke sana pasti lapang. Gak taunya ada mak comblang, tukang ngemplang uang sumbangan, menghadang di tengah jalan.